Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bersyukur ya karena kasih-Nya Tuhan kita ada hari ini, karena anugerah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penguatan-Nya. Bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam cinta-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan bawa hati kami dengan mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku menghadiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dari setiap kami menghampiri Tuhan,
firman-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan, sungguh Tuhan kami percaya itu anugerah untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini di tempat ini Tuhan, itu semua karena-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Oleh karena darahnya kita diberikan keselamatan, kemenangan dan kekuatan baru. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. bersyukur karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau kita sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Biarlah Tuhan hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Sebab dosa kita sudah dibebaskan oleh Tuhan.
Jemaat saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh kami rasakan pada sore hari ini. Pada hari ini kami menyadari Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan untuk kita semua. Terima kasih untuk kasih yang menyelamatkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami boleh terbebas dari dosa. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Begitu besar
puji-pujian dan sembah kami pada hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang akan membuka mata, telinga, hati kami Tuhan, agar apapun yang kami dengar itu bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biar lewat firman Tuhan, lewat setiap puji-pujian kami boleh diingatkan kembali Tuhan akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan bagi kami semua Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. It all started on a hill called Calvary. The Son of God chose to take our place. He carried our pain, our sins, our shame. He could have walked away, but He stayed. He gave everything for us, for you and me. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Thank you for everything, Jesus. Tuhan kita Yesus. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua pengorbanan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di hari ini Tuhan, Kau mati buat kami. Itu semua untuk menebus dosa kami Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Tuhan buat semua pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, hidup kami untuk Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan menjadi rema dan hikmat. Bangkitkan firman-Mu, membangkitkan kami semua Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami menangkap setiap apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
Dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Berikan tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, setiap kali nonton film yang tadi, saudara tahu film itu judulnya apa? The Passion of Christ. Karena itu yang terbaik, saudara. Nangis, saudara, nggak tahan. Itu baru apa ya? Baru gambaran, ya, gambaran bahwa penderitaan Tuhan Yesus seperti itu. Tapi kenyataannya, realnya lebih luar biasa lagi ya. Oleh sebab itu, ketika kita memperingati Hari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus mati, itu mengingatkan kita terus agar kita boleh mengerti bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Ya, Jumat Agung tepatnya hari ini, saudara. Di 2000 tahun yang lalu, betul di hari Jumat, saudara. Ya, makanya dinamakan Good Friday. Dan ini merupakan hari di mana Yesus diawali dengan dia ditangkap, kemudian disiksa, dicerca, dicambuk, saudara. Dan cambuknya, kalau saudara tahu, benar-benar itu ada buktinya bahwa cambuk itu ada seperti mata kailnya. Ketika cambuk itu dicambukkan ke tubuhnya Yesus, itu daging-dagingnya copot ke bawah. Itu mengerikan sekali, begitu menderita. Tapi Tuhan Yesus harus melakukan itu untuk menebus dosa kita. Ya, betapa penderitaan Yesus luar biasa. Dan cukup sampai di situ, setelah dicambuk dia berkali-kali, kemudian dia harus memikul salib. Karena saking dia tubuhnya lemah, karena dia pada waktu itu 100% manusia. Ya, dia meninggalkan kealahannya. Saya yakin kalau kealahannya masih ada pada waktu itu, ya, malaikat di surga itu ada di pick up di mana-mana yang mereka udah siap berjaga-jaga. Malaikat di surga udah siap-siap menggempur seluruh dunia dan menghancurkan. Tetapi dia memang harus menjalani itu. Dia terjatuh, kemudian ada Simon dari Kirene yang membantu, dan itu pun dia nggak kuat. Jadi harus berdua sampai ke Bukit Golgota. Dia harus disalib. Jadi paku, dia bukan di sini sebetulnya, di paku. Kalau menurut data sejarah, dipakunya di sini, supaya apa? Supaya nggak copot. Kalau di sini dia copot, menggantung, ya. Tapi di sini betul, karena ada tulang di sini, kemudian kakinya dipaku juga, dan dia harus mati untuk kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bisa katakan Yesus I love you. 1, 2, 3. Yesus, sekali lagi Jesus I love you. Yesus, sekali lagi dari dasar hati Yesus I love you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kalau mengingat itu sedih rasanya, tapi itu menjadi kebanggaan buat kita ya. Dan juga kita bisa mengingat betapa luar biasanya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat, untuk kita semua. Ya, judul khotbah pada hari ini adalah It is finished, atau dalam bahasa Yunaninya Tetelestai, atau dalam bahasa Indonesianya sudah selesai. Sama-sama katakan sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kita akan baca di dalam Yohanes 19 ayat 30b. Sama-sama baca di depan saudara. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, itu arti it is finished itu adalah tetelestai. Artinya kata ini bukan sekedar pernyataan kematian. Oh, udah beres nih, saya mati. Enggak, tetapi sebuah deklarasi kemenangan. Ya, bukan tetelestai itu, aduh udah selesai, udah mati, tugas saya udah beres. Enggak, tetapi pernyataan, deklarasi daripada Tuhan bahwa itu kemenangan. Ya. Kata ini juga berarti bahwa hutang kita sudah lunas dibayar oleh darahnya yang mahal. Ya. Dan kata ini sangat powerful, sangat berkuasa, dan it is finished, tetelestai ini sudah selesai ini mengubahkan dunia ini. Ya,
kita akan melihat 3 makna secara teologis. Arti kata it is finished atau tetelestai, ya, dan bagaimana kita mengaplikasinya di dalam dunia kita saat ini, ya, di tengah-tengah dunia yang sedang cemas, di tengah-tengah dunia yang sedang kacau, chaos, tidak terkendali. Bagaimana tetelestai ini, it is finished ini yang akan mengubahkan cara pandang kita. Yang pertama, makna secara teologis, it is finished itu artinya pekerjaan penebusan sudah selesai. Ya, dalam bahasa Inggrisnya redemption is finished. Yuk kita belajar bahasa Inggris. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Redemption is finished. Ya, kita akan baca di dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di kayu salib, Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dipekerjakan oleh manusia, yang tidak bisa dikerjakan oleh kita, oleh kebaikan kita, oleh kedudukan kita, oleh harta kita, nggak bisa. Itu hanya oleh redemption, penebusan oleh darah Yesus. Ya. Ketika Yesus berkata sudah selesai, Ia menyatakan bahwa tuntutan keadilan Allah telah dipenuhi sepenuhnya dan tidak lagi bisa ditambahkan oleh apapun juga. Mungkin karena kebaikan kita ditambahkan, kita jadi selamat, itu enggak, saudara. Itu murni karena penebusan oleh darah Yesus, ya. Nah, jadi kita harus hidup di era yang saya sebut self-improvement. Self-improvement itu adalah orang banyak sekarang meningkatkan diri sendiri. Self-improvement itu adalah potensi diri kita, keterampilan kita, karakter kita, kesehatan kita, semuanya ditingkatkan dalam diri kita. Ya, seringkali itu membawa logika seseorang masuk ke dalam iman. Ya, saya harus berbuat lebih banyak lagi, lebih baik lagi agar diterima Tuhan. Atau kita harus merasa, harus membayar dosa-dosa kita yang lama. Ini salah, ya. Jadi berhentilah berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Salib adalah bukti bahwa keselamatan adalah anugerah, dan kita sudah ditebus dan sudah lunas dibayar. Amin. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu penebusan. Jadi salib itu membuktikan bahwa keselamatan itu anugerah, nggak bisa dibeli oleh apapun juga, atau ditambahkan dengan kebaikan kita, atau dengan semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi penebusan itu hanya oleh darah Yesus, dan Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib. Amin. Siapa yang percaya saudara sudah ditebus oleh Tuhan? Berikan tepuk tangan Tuhan. Yang kedua, makna secara teologis tentang it is finished. Yang kedua adalah penderitaan dan pergumulan itu selesai. Dalam bahasa Inggrisnya, suffering is finished. Sama-sama baca 1, 2, 3. Suffering is being finished. Gak apa-apa ya, belajar bahasa Inggris sekali-kali gitu. Artinya lebih dalam, saudara, ya, bahwa penderitaan itu sudah selesai, pergumulan sudah selesai, saudara. Kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 3. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Biasa menghina sehingga orang menemukannya kepadanya, dan bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Itu adalah salah satu penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Sepanjang hidupnya Yesus mengalami banyak penolakan. Yang menjadi melekat di dalam diri Yesus ketika Yesus ada di muka bumi ini adalah kasih dan juga kuasa. Ketika dia melihat ada orang banyak sakit, dia datang, dia menolong mereka, menyembuhkan mereka. Ada yang butuh ini, butuh itu, ditolong oleh Tuhan. Ada yang lapar, dikasih makan. Tetapi ada saja dan banyak sekali orang-orang yang menolak Yesus. Perbuatannya sebenarnya luar biasa. Perbuatannya setiap orang bisa melihat perbuatan kasih luar biasa.
Tetapi orang-orang di luar sana, ya, yang golongan-golongan yang gak suka, mereka malahan menghujat, mau menjatuhkan Yesus. Ya. Nah, saudaraku, di masa sekarang, masa penderitaan kita, mungkin kita merasakan penderitaan kita, kayaknya nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang sepertinya Tuhan meninggalkan saya pada waktu mungkin saya sakit, pada waktu mungkin kita kehilangan atau kita mengalami kegagalan. Namun Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Oleh sebab itu ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, datang ke dalam hadirat Tuhan. Kemarin saya khotbah tentang Getsemani Corner. Artinya ketika kita punya pergumulan yang begitu sangat, satu hal yang bisa mengubahkan kehidupan kita, kita mendapatkan jawaban, datang ke Getsemani Corner. Bukan ke cafe corner, ya. Tetapi ketika kita punya masalah, kita datang ke Getsemani Corner, maka kita akan mengalami satu perubahan. Kita akan mengalami kesegaran, bukan dari kafein, tetapi dari urapan Tuhan, dari jawaban Tuhan, dari jamahan Tuhan. Ya, itu Tuhan. Jadi yang kedua ini menjelaskan kepada kita secara teologis bahwa it is finished, itu penderitaan pergumulan sudah selesai. Penderitaan kita saat ini bukanlah hukuman, ya, melainkan apa? Proses pembentukan. Nah, di bawah floor ya, 40, di atas floor 80-90 orang ya. Ada yang pernah mengalami penderitaan? Pasti lah. Pak Robi udah. Yang lain belum pernah mengalami penderitaan? Bapak. Yang lain? Berarti ntar saya berdoa supaya saudara menderita. Karena ada ayatnya loh saudaraku. Apa ya ayatnya? Kita harus ikut menderita bersama Yesus, ya, kurang lebih seperti itu. Itu artinya bahwa kita tuh sama Tuhan Yesus chemistry, bukan hanya senangnya gitu ya, tetapi harus ikut dalam penderitaan. Walaupun hanya saat ini mungkin kita nggak dicercak, ya dihina-hina gitu kan. Tapi ketika kita menghadapi masalah-masalah itu dalam diri kita, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu merasakannya. Penderitaan saat ini bukanlah hukuman, melainkan proses pembentukan. Sama-sama katakan proses pembentukan. Itu untuk membentuk kita agar kita menjadi orang-orang yang tangguh, agar menjadi orang-orang yang penuh kasih, agar kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menderita, justru nyata kuasa Tuhan, dan itu akan berlaku sepanjang hidup kita. Ya. Jadi siapa yang mau menderita? Siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup? Harus menderita dulu. Ya. Justru ketika kita menderita, kita melihat jawaban doa itu. Yang ketika kita berdoa sampai lututnya cangkel, sampai air matanya habis, kita berdoa ya untuk orang-orang yang kita kasih, kita berdoa untuk penderitaan-penderitaan yang kita alami bertahun-tahun mungkin, seru. Itu justru membentuk kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan dan kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, siapa yang menderita katakan? Ya, kita pasti menghadapi kesulitan. Ya. Dengan penuh keyakinan bahwa di akhir nanti kemenangan akan terjadi. Mungkin saat ini kita, janganlah menderita kan, kita harus hidup enak gitu ya, hidup kelimpahan. Enggak, Tuhan katakan di firman Tuhan, saya lupa mencatat tuh di mana ayatnya. Bisa cari ya. Coba kita baca Roma 8. Nah, Roma 8 ayat 18 coba tampilkan. Itu kata firman Tuhan loh. Jadi kalau kita menderita memang bukan memang harus seperti itu. Coba baca yuk, betul nggak? 1, 2, 3. Sebab aku yakin ya, betul ayat ini. Tapi ada satu lagi ayat tentang penderitaan. Kalau kita mengikuti Yesus, kita juga harus ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Tapi arti ayat itu bukan kita harus sama-sama disalib. Enggak. Artinya berbeda. Wah, kita harus sama-sama disusah, dihina orang ya, atau kita sampai dirajam, itu enggak.
Bukan. Maksudnya penderitaan yang kita alami saat ini, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, atau mungkin ketika saudara ada di dunia pekerjaan saudara, karena saudara Kristen, karena saudara mengikuti Yesus, karena saudara harus ke gereja dan meninggalkan kerjaan dulu sementara, karena saudara harus ke gereja, saudara dimusuhi, saudara dikucilkan. Nah, itu salah satu penderitaan. Mungkin di antara saudara ada yang bekerja seperti itu. Ya, kita harus mendahulukan Tuhan, tapi sementara si bos, lo harus kerja ya, kalau nggak potong gaji. Nah, itu salah satu bentuk penderitaan yang harus kita jalani dan kita harus larut di dalamnya dan kita harus menang. Ya. Karena seringkali di penderitaan itu seseorang diuji, seseorang dibentuk, nggak tahan dan give up, menyerah. Ya, tetapi Tuhan katakan gini, it is finished. Semua pergumulan, semua penderitaan itu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Di penghujungnya nanti kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Ya. Jadi penderitaan bukan lagi kutukan. Wah, saya dikutuk ya. Tetapi penderitaan adalah bagian identifikasi kita dengan Kristus. Nanti saudara cari di rumah ya, masing-masing ada ayat yang mengatakan, jikalau kamu ikut aku, kamu juga harus menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu artinya identitas kita sama dengan Yesus. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, secara teologis tentang arti it is finished. Yang ketiga adalah kuasa iblis dipatahkan. The power of sin and death is finished. Sama-sama ucapkan, the power of sin and death is finished. Kuasa iblis itu kuasa dosa dan maut. Karena dosa itu mendatangkan maut. Tetapi ketika Tuhan katakan it is finished, itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kuasa iblis itu sudah dikalahkan. Ya. Jadi kita tidak lagi sekarang hidup berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Saudara percaya? Oh, 1, 2, 3, 4. Dari 80 orang, 4 orang yang percaya. Saudara percaya, saudara hidup tidak lagi di bawah hukum dosa dan maut? Amin. Itu saudaraku ya. Kita baca ayatnya. Di dalam Ibrani 2 ayat 14b. 14b ya. Dimulai dengan kata-kata supaya. 1, 2, 3. Supaya oleh apa kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematian Yesus di Jumat Agung ini, kuasa iblis dikalahkan, dipatahkan. Pada waktu itu iblis sudah tahu, saudara. Karena ketika pada waktu itu ada filmnya juga ya. Pada waktu Yesus mati, semua mentertawakan. Karena iblis itu bukan tidak maha tahu ya, ingat baik-baik ya. Dia tahu banyak hal, tetapi dia tidak maha tahu. Dia, wah menang, kita menang. Dan iblis ketawa. Tapi di hari yang ketiga, hari Minggu kita rayakan, Yesus bangkit. Ya, kematiannya justru kematian Yesus itu mematahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi saudara tidak lagi berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Yang setuju angkat tangannya, berikan tepuk tangan. Jadi artinya saudara jangan berbuat dosa lagi. Saudara masih bisa berbuat dosa nggak? Masih. Karena upah dosa itu maut. Tetapi ayat ini mengatakan kita tidak lagi berada di bawah hukum dosa. Ketika kita banyak bersekutu dengan dia, dosa itu tidak akan membelenggu kita lagi, seru. Tidak menguasai kita lagi, ya, tidak menguasai hidup kita lagi. Dosa itu sudah dipatahkan, kita berada di bawah hukum anugerah Tuhan. Jadi kita akan terbebas dari dosa, seru. Tetapi jangan lakukan dosa, seru. Kita masih bisa melakukan dosa, kan dosa itu upahnya maut, seru. Jadi kita nggak boleh mengatakan, wah saya enaknya, saya hidup sekarang, saya melakukan dosa, saya membunuh orang, saya merampok, wah saya enaknya, saya udah selamat. Nggak bisa gitu, saudaraku. Justru ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, kita tidak lagi di bawah hukum dosa dan maut, tetapi di bawah anugerah Tuhan.
Artinya apa yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi cerminan Kristus. Identitas kita sama dengan Kristus. Ya. Dan kita pasti masuk surga. Amin. Kurang yakin ya, kita pasti masuk surga. Amin. Amin. Ya, nah gitu saudaraku. Jadi kita punya keyakinan bahwa kalau sekali waktu Tuhan panggil saya pasti masuk surga. Karena dosa saya sudah diampuni, sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Amin. Siapa yang percaya mati masuk surga, angkat tangannya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Nah, biasa yang cuma lagu di 2000 tahun yang lalu menjamin kita ketika kita mati kita masuk surga. Ya, puji Tuhan saudara. Nah, sejak kejatuhan Adam pada waktu penciptaan, iblis itu memegang kuasa maut dan dosa. Namun ketika Yesus bangkit nanti pada hari yang ketiga, tadi saya kita bahas, kuasa itu dihancurkan. Sudah selesai. It is finished. Tetelestai adalah deklarasi bahwa musuh telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Ya. Jadi banyak orang Kristen yang hidup saat ini dalam ketakutan. Takut masa depan, takut hutang leluhur. Ada yang punya hutang leluhur? Leluhurnya punya hutang, kita harus bayar. Enggak. Hutang dosa, takut akan kuasa kegelapan. Ada yang takut kuasa kegelapan? Makanya yang suka nonton film horor, itu kadang-kadang mempengaruhi kita. Anak-anak muda sekarang ya nontonnya filmnya horor. Di rumah takut. Ya begitu mau ke WC, anterin gitu. Ada sedikit suara, Yesus. Gitu. Makanya kita jangan dipengaruhi oleh film. Ya, jadi kita nonton film ya kayak tadi ya, film-film yang meningkatkan iman kita. Ya harus begitu. Jadi mulai sekarang kurangi film horor lah ya. Oke. Nggak apa-apa nonton, nggak masalah. Tapi kalau efeknya jadi takut itu bukan salah saya ya. Ya. Nah, saudaraku, kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Ya, kita nggak takut lagi masa depan, karena masa depan sudah ada. Kemarin saya khotbah di minggu yang lalu ya, bahwa ketika Yesus mati buat kita, dia menjadi Tuhan kita, dia berjalan di depan kita. Dia udah lebih dulu di sana. Jadi dia udah tahu rencananya. Nanti saya yang belum punya rumah nih, siapa yang belum punya rumah? Nanti rumahnya di sana loh, itu rumahnya. Tuhan udah siapkan, asal kita ikuti prosesnya aja. Dan kita akan melihat kemuliaan dan kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudaraku, Kristus sudah menyelesaikan di atas kayu salib dan kita memiliki otoritas. Ya, kita memiliki otoritas untuk hidup dalam kemenangan. Jadi setiap hari saudara harus doa dan klaim gitu. Aku hidup dalam kemenangan. Aku pasti berhasil. Aku pasti berkati oleh Tuhan. Penyakitku pasti sembuh. Kita harus punya deklarasi itu karena seluruhnya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dan itu yang membuat kita bisa berkata, memegang otoritas yang Tuhan berikan bahwa kita sudah sembuh. Saya pasti berhasil. Hidup saya pasti berkelimpahan. Kami pasti dipulihkan. Keluarga saya pasti baik-baik saja. Gitu ya. Setiap hari kita ucapkan kata-kata itu. Ya. Kuasa dosa dan kuasa maut sudah dimusnahkan. Nah, saudaraku, terakhir ya, kata-kata it is finished atau tetelestai ini yang mengubah dunia. Ya, bagaimana kita mengaplikasikannya secara praktis di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, dalam ibadah. Ya, dalam ibadah, seringkali kita datang ke gereja dengan beban dosa. Ya. Aduh, saya harus ke gereja nih menebus dosa gitu. Dulu saya sering dengar orang-orang gitu, minta ampun dosa, ya. Tetapi kita dalam ibadah, kita justru ketika kita datang kita untuk merayakan kemenangan karena darah Yesus sudah membayar kita, ya. Jadi kita harus ubah paradigma kita.
ketika kita mengerti bahwa Tuhan katakan sudah selesai, maka artinya ketika kita masuk ibadah sekarang paradigmanya harus dirubah. Wah, Tuhan ampuni dosa. Bukan gitu. Merayakan kemenangan. Amin. Dalam pekerjaan dan usaha, kerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, karena Anda sudah selamat, bukan Anda agar selamat. Jadi apa yang kita lakukan, kita kerjakan karena kita sudah selamat, bukan kita bekerja dengan sebaik-baiknya agar kita selamat, enggak. Ya, tetapi pencapaian duniawi ini bukanlah menjadi satu nilai diri kita di hadapan Tuhan, tetapi kita bisa bekerja, berusaha bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, yang ketiga, dalam keluarga, jikalau kita merasa bersalah, ya karena kegagalan masa lalu, ya mungkin karena perceraian, kesalahan kita mendidik anak, atau hal-hal yang lain yang kita lakukan dulu, kita nggak usah ingat-ingat lagi, saudara. Ya, karena semua dosa-dosa yang kita lakukan di dalam keluarga itu Tuhan sudah ampuni. Tinggal sekarang kita ke depannya. Jangan kita melihat ke belakangnya, lu dulu ya selingkuh ya. Dulu ya lu gitu. Jangan. Tetapi kita harus percaya bahwa semua dosa-dosa kita di masa lalu dalam keluarga kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita harus melangkah maju. Amin. Yang terakhir, dalam pergumulan mental. Ya. Pergumulan mental ini seringkali menyerang kita. Kecemasan dunia ini menyerang kita. Kecemasan itu karena dunia ini yang akhir-akhir ini sedang chaos, sedang kacau, sedang tidak bisa diprediksi. Ya, perang, ini masih perang. Sampai saat ini, sampai detik ini masih perang. Harga bahan bakar melambung tinggi, harga emas naik turun. Ya, pokoknya kita nggak bisa nggak bisa memprediksi hal-hal tersebut. Dan itu yang membuat kita menjadi cemas. Mau tidak mau akan berpengaruh pada usaha kita, pada pekerjaan kita, pada keuangan keluarga. Nah, saudaraku, di saat-saat seperti itulah kita harus mengerti bahwa Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Kita nggak usah cemas dengan hal-hal itu, karena Tuhan sudah menjamin hidup kita. Ya, kalau meskipun saat ini saudara mungkin nggak punya deposito di bank, nggak punya tabungan, tetapi ingat baik-baik, Tuhan sudah menanggungi di atas sana. Kita percaya bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita di atas. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan duduk, ya. Saya undang diri ke maju. Hari ini kita harus berhenti untuk berpikir pada diri sendiri bahwa kita berdosa. Masih ada kutuk di dalam diri kita. Ya, saya akan gagal atau saya akan terpuruk. Ingat, Tuhan sudah katakan apa di atas kayu salib? It is finished. Katakan sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kristus sudah menyelesaikannya. Itu berarti saya hidup dalam anugerahnya, sehingga mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, dan semua kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup. Yang percaya berikan tepuk tangan Tuhan. Oke. Kita akan mengangkat pujian kasih Allahku sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di kehidupan kami. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama katakan kasih
semuanya sudah selesai. Dan kami percaya hidup kami terus berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu khawatir lagi. Dan kami tidak akan hidup dalam dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Kami hidup di bawah hukum anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan, cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara silakan duduk. Saya undang para pelayan Imam Perjamuan Kudus untuk maju. Bagikan dalam nama Yesus. Bagikan dalam nama Yesus. Bagikan dalam nama Yesus. Sambil mengangkat pujian. Kasih Allahku sebutlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur pada kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur pada kasih setiamu. Puji nama Tuhan. Let's finish dan biar setiap kita menerima kemenangan daripada Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Biarkan kita memberikan dengan hati yang bersukacita. Lepas dari dosa, karena berkuasa, karena berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, karena Allah
hari ini kami bersuka cita karena kami tahu segala urusan soal dosa, soal maut sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Apalagi semua beban-beban hidup kami. Kami tahu kami punya masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya juga bahwa setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih buat darah-Mu Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa kami. Itu kami tidak akan pernah sia-siakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling mulia.